Halo, Shalom saudara. Renungan kita hari ini dari Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara pernahkah menonton film yang sampai membuat saudara itu larut dalam emosi? Saudara, ada salah satu serial film terlaris di dunia, yaitu Avengers. Dia ada dua seri ya. Yang pertama itu namanya Infinity War, dan yang kedua adalah Endgame. Ini dari Marvel Studios. Nah, ini film yang sangat menarik emosi penontonnya, termasuk saya. Seri yang pertama itu judulnya Infinity War, dan film ini ditutup dengan kematian banyak karakter pahlawan utamanya dikalahkan oleh musuh utama. Wah, hati saya sendiri itu hancur ya ketika melihat ada banyak karakter utama yang amat saya sukai ternyata berakhir kalah dan mati mengenaskan. Nah, tapi di film yang keduanya yaitu Endgame dan di klimaksnya terjadi hal yang mengejutkan. Saya ingat betul ini pengalaman pertama dan satu-satunya ya sejauh ini. Satu bioskop itu berteriak histeris ketika ada dua adegan terjadi. Pertama, ketika karakter-karakter yang telah mati ternyata hidup kembali, bahkan ikut berperang melawan musuh utama dan pasukan-pasukannya. Dan yang kedua yang membuat para penonton histeris adalah ketika salah satu jagoan utama, yaitu Captain America, bisa memakai senjata andalan palu Thor, Mjolnir. Wah, saya juga hampir ikut berteriak ya, tapi kan namanya orang berteriak, saya kaget dan saya nggak jadi teriak. Saudara, itulah sensasi menonton film-film pertama kali. Kini ketika saya tonton ulang, mau kedua kali maupun ketiga kalinya, perasaannya sedikit berbeda. Film itu memang tetap menarik, menegangkan, dan tetap memainkan perasaan di titik-titik klimaksnya. Tetapi tidak lagi seintens ketika pertama kali menontonnya. Mengapa? Karena saya sudah tahu endingnya akan seperti apa. Ketika karakter-karakter jagoan mati dikalahkan oleh musuh, hati ini memang tetap ada perasaan susah dan sedih ya. Tapi tidak lagi seberat sebelumnya. Karena saya tahu nanti mereka akan hidup kembali. Dan saya mengerti pula alur bagaimana musuh akan dikalahkan. Inilah bedanya menonton film pertama kali dan kali berikutnya. Kita sudah punya perspektif ending. Kita tahu akhirnya akan seperti apa. Saudara, inilah yang kitab Wahyu berikan kepada kita. Perspektif ending. Surat Wahyu kan surat yang ditulis untuk menguatkan iman orang-orang percaya yang mengalami penganiayaan dan penderitaan yang tampak seolah-olah mereka akan kalah total. Isi surat Wahyu karenanya dipenuhi dengan banyak sekali gambaran dan simbol-simbol yang menolong orang percaya sebenarnya untuk memiliki perspektif ending. Bisa mengerti ya, nanti akhirnya situasi itu akan seperti apa. Kita diberitahu seperti apa kelak ya ketika akhir zaman terjadi. Siapa yang akan menang? Siapa yang akan kalah? Bagaimana musuh akan dikalahkan? Dan apa yang akan terjadi dengan umat Allah yang menang? Yesus akan datang kembali. Dia digambarkan seperti seekor kuda putih, seorang yang setia dan yang benar, yang menunggangi seekor kuda putih, yang akan menghakimi dan berperang dengan adil. Saudara menjalani hidup dengan perspektif ending ya, perspektif akhir, terutama ketika kita menghadapi situasi sulit. Itu akan memberi kita iman dan harapan yang kuat, bahwa keadaan kita saat ini bukanlah akhir dari cerita kita. Perspektif akhir itu adalah bahwa Yesus yang sudah menebus kita, Dia akan datang kembali membawa penyempurnaan dan kemenangan atas segala sesuatu. Saudara, mari kita renungkan kembali. Barangkali ada sebuah peristiwa yang sulit dan menyesakkan di masa lalu, yang kini setelah kita jalani dan sejauh ini, dengan perspektif hari ini, kita bisa nilai kembali. Wah, ternyata Tuhan menyatakan dirinya dengan jelas melalui peristiwa itu. Dan ada kebaikan yang lebih tinggi yang sudah bisa kita lihat dan kita rasakan hari ini. Maka dengan pengalaman ini juga kita bisa menilai ya pengalaman yang terbaru. Adakah situasi sulit yang saat ini saudara sedang alami? Mari berdoa, bukan cuma supaya masalah ini segera berlalu, tapi juga agar kita diajar untuk mengerti Tuhan hal besar apa yang akan Tuhan hadirkan melalui proses ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.